Penangguhan perdagangan oleh Bitmat dan penghapusan dukungan oleh Bansa menambah ketidakpastian masa depan mata uang kripto ini. Namun ada secerca harapan dengan adanya indikasi berita besar dari Huobi dan partisipasi dalam konsensus tahun 2025. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Dan yang pasti satu kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa satu kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali ya. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan yang pasti tetap semangat ya. Dan satu kali 24 jam klik petir itu yang harus kita lakukan konsisten setiap hari ya. Karena sekarang makin sedikit, apalagi bulan ini terhitung tanggal 1 halving lagi, mengurangi rate penambangannya ya. Jadi setiap bulan itu, setiap tanggal 1 itu mengurangi ya untuk penambangan rate-nya ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini biasa ya kabar-kabari ya. Bagi teman-teman yang ingin mengais pundi-pundi di OKX silahkan ya. Dan di sini saya punya USDT yaitu sebanyak 23 USDT ya. Dan di sini saya lagi trading ya, trading perpetual atau trading future ya. Yang mana trading future ini gampang dilakukan oleh siapa saja ya. Terutama yang gaptek pun bisa ya, dengan modal $20 atau $10 ya. Kita coba-coba dulu ya, sambil belajar yaitu menyelam minum air. Kita sekarang bergelut atau berkecimpung di dunia kripto saat ini. Di sini kita bisa melakukan trading future dengan opsi short dan long ya. Kita prediksi hari ini atau detik ini, jam ini akan naik atau turun. Maka kita lakukan, jika prediksi kita akan naik, kita lakukan long di sini ya. Kita bisa lihat di bagian opsi ini. Nah, kebetulan opsi saya ini tadi short ya, dan market kebetulan naik. Kalau seperti ini gimana teman-teman ya? Kalau seperti ini ya mungkin ini ada sedikit kerugian ya buat kita seperti itu ya. Karena di sini buka posisi long, buka posisi short, dan kemudian market itu naik, itu ada sedikit kerugian dari kita. Makanya kita harus benar-benar tahu beberapa jam yang lalu itu koin atau Bitcoin ini sedang naik atau turun. Bila beberapa jam yang lalu itu atau beberapa menit yang lalu itu naik, kita prediksinya short ya, biar kita tidak rugi ya. Nah, di sini kita bisa buka perpetual seperti itu ya, di sini di atas. Dan di sini kita bisa buka di bagian long ini ya untuk ambil posisi di sini, dan kita bisa buka di bagian short untuk open posisi shortnya seperti itu ya. Silakan yang belum tahu atau belum mengerti, silakan tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Dan bila teman-teman ingin membuka aplikasi OKX ini, linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini.
Baik teman-teman, kita lanjut ke topik utamanya saja ya, biar kita bisa update informasi terkait Pi Network ini, yang mana Bansa menghentikan dan Bitmat ya. Bitmat juga menghentikan perdagangan yaitu koin Pi. Seperti apa sih informasinya? Yuk kita lanjut ke TKP. Baik teman-teman, di sini saya kutip dari Pintu News ya. Jadi perdagangan Bitcoin dihentikan, Bitmat dihapus, Bansa. Apakah harga Pi Network akan ambruk? Ya seperti itu ya pertanyaannya ya. Pi Network atau Pi yang sempat diperdagangkan mendekati $3 kini mengalami penurunan drastis hingga mencapai sekitar 0,62 US dollar. Penangguhan perdagangan oleh Bitmat dan penghapusan dukungan oleh Bansa menambah ketidakpastian masa depan mata uang kripto ini. Namun ada secerca harapan dengan adanya indikasi besar dari Huobi dan partisipasi dalam konsensus tahun 2025. Penangguhan perdagangan oleh Bitmat telah menghentikan perdagangan Bitcoin selama lebih dari sebulan, menunggu persetujuan KYB dari tim inti Pi untuk melanjutkan dengan pertukaran Pi 1:1 yang dijanjikan. Komunitas Pi merasa gelisah karena belum ada pembaharuan resmi yang diberikan mengenai kapan perdagangan akan dilanjutkan. Kemudian Dr. Altcoin, komentar kripto terkemuka, telah menanyakan di X, sebelumnya Twitter, mengenai status penarikan Pi di Bitmat. Namun masih belum mendapatkan respon. Sementara itu, tidak ada garis waktu resmi yang diberikan oleh Bitmat atau tim inti Pi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemegang Pi dan calon investor tentang kapan mereka dapat kembali bertransaksi atau bahkan menarik dana mereka dari bursa. Kemudian Bansa menghapus akses Pi Network atau Bitcoin. Bansa, penyedia layanan pembayaran kripto yang dikenal juga, telah menghentikan dukungan untuk Bitcoin. Pengguna kini tidak dapat membeli Pi melalui platform tersebut. Alasan dibalik keputusan ini belum dijelaskan, meningkatkan ketidakpastian tentang masa depan langsung dari Bitcoin. Ini merupakan pukulan lain bagi jaringan Pi yang sudah berjuang untuk mempertahankan momentum setelah kegembiraan awal. Kehilangan dukungan dari Bansa mungkin mempersulit Pi Coin untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari komunitas kripto. Terutama jika alasan dibalik penghapusan dukungan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran tentang keberlanjutan atau keamanan jaringan Pi. Harapan dari Huobi dan konsensus tahun 2025. Di tengah tantangan yang dihadapi, Huobi Exchange telah memberikan isyarat bahwa mungkin akan ada pengumuman besar yang berkaitan dengan Pi. Mereka telah memposting pesan di media sosial yang mendorong pengguna untuk memegang Pi mereka yang berharga rendah, menunjukkan bahwa mungkin ada berita positif di cakrawala. Ini memberikan sedikit harapan bagi pemegang Pi yang telah melihat nilai investasi mereka menurun drastis. Selain itu, Pi Network dijadwalkan untuk berbicara di konsensus tahun 2025, salah satu pertemuan tahunan terbesar industri kripto. Kehadiran dan prestasi dari Nicholas Kokalis, pendiri proyek, di acara tersebut bisa menjadi kesempatan penting untuk membagikan pembaharuan besar dan menghidupkan kembali minat pada Bitcoin. Secara keseluruhan, meskipun Bitcoin menghadapi banyak rintangan, kehadiran di acara besar seperti konsensus tahun 2025 dan potensi berita dari Huobi mungkin memberikan momentum yang dibutuhkan untuk pemulihan. Namun tanpa dukungan dari bursa kripto utama dan
Dengan tantangan yang terus-menerus, masa depan Picoin tetap tidak pasti. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Salam petir, jeder, jeder, jeder.